Perkenalkan, saya Jo Andrew Francisco Siombing dengan NIM 2020-31073 dari kelas B dengan mata kuliah Komdat akan membahas teknik pengkodean sinyal. Sinyal dan pengkodean. Menurut IEEE Transaction of Signal on Signal Processing, istilah sinyal meliputi sinyal-sinyal audio, video, spek, gambar, komunikasi, geofisika, sonar, radar, medik, dan musik. Pengkodean atau encoding adalah proses merubah data ke dalam format tertentu untuk suatu keperluan, misal pengiriman dan penyimpanan. Sinyal dapat didefinisikan sebagai arus listrik atau medan elektromagnetik yang membawa informasi atau data dari satu tempat ke tempat lain. 1. Pengkodean sinyal. Informasi digital dan analog dapat dikodekan sebagai sinyal analog maupun sinyal digital. 1. Data digital, sinyal digital. Pengkodean digital untuk data digital yang paling sederhana adalah dengan memberikan suatu level tegangan untuk menunjukkan nilai binar 1 dan level tegangan lain untuk nilai binar 0. 2. Data digital sinyal analog. Sebuah modem diperlukan untuk mengonversikan data digital ke sebuah sinyal analog. Metode yang dipakai adalah dengan memodifikasi satu atau lebih parameter frekuensi pembawa untuk menyajikan data biner. Teknik-teknik dasarnya adalah ASK, VSK, dan PISK. 3. Data analog, sinyal digital. Ini yang paling sederhana untuk mendigitalkan data analog adalah PCM atau Pulse Code Modulation yang mencakup sampling data analog secara periodik dan menguantifikasi sampel-sampel tersebut. 4. Data analog, sinyal analog. Data analog dimodulisasi oleh suatu sinyal pembawa atau carrier untuk menghasilkan sinyal analog dengan bandwidth yang sesuai dengan rentang frekuensi sistem transmisi analog. Teknik modulisasi dasarnya adalah IM, VM, dan PM. Teknik pengkodean sinyal. 2. Untuk digital signaling, suatu sumber data digital atau analog GT dikodekan menjadi suatu sinyal digital XT. Sedangkan dasar dari analog signaling adalah adanya sinyal kontinu dengan frekuensi tertentu yang disebut dengan sinyal pembawa atau carrier signal. Data sumber dapat berupa sinyal analog atau digital MT yang dimodulisasi dengan sinyal pembawa tersebut sebelum dikirimkan ke tujuan. Hasil modulisasi MT dengan sinyal pembawa menghasilkan sinyal termodulisasi ST. Data digital, sinyal digital. Pertama, data biner ditransmisikan dengan mengkodekan tiap bit data ke elemen sinyal tertentu. Kedua, jadi skema pengkodean pada dasarnya merupakan pemetaan bit-bit data ke elemen-elemen sinyal. Dalam hal utama yang harus dilakukan di sisi penerima untuk menerjemahkan sinyal digital adalah 1. Penerima harus mampu mengetahui informasi timing dari masing-masing bit. Misalnya, kapan suatu bit dimulai dan diakhiri. Kedua, penerima dapat menentukan apakah suatu level sinyal bernilai 1 atau 0. Skema encoding, yaitu Non-Return to Zero Level atau NRZL. Kedua, Non-Return to Zero Inverted NRZI. NRZL dan NRZI. Non-Return to Zero Level atau NRZL adalah menggunakan dua tingkat tegangan yang berbeda untuk mewakili bit bernilai 1 dan 0. 2. Dapat menggunakan tanpa tegangan untuk bit 0 dan tegangan positif untuk bit 1. Lebih umum, tegangan negatif mewakili bit 1 dan tegangan positif untuk bit 2. Kedua, Non-Return to Zero Inverted atau NRZI. NRZI berdasar pada ada tidaknya transisi sinyal pada awal waktu bit. Adanya perubahan pada elemen sinyal dari high ke low atau low ke high menunjukkan bit 1. Tidak ada transisi atau perubahan menunjukkan bit 0. NRZI, Non-Return to Zero Inverted 1. NRZI merupakan contoh dari perkodean diferensial, yaitu informasi yang akan ditransmisikan diwakili dengan adanya perubahan yang terjadi pada elemen-elemen sinyal yang berurutan. Kelemahan sinyal NRZ adalah
1. Kehadiran komponen DC. 2. Kemampuan sinkronisasi yang kurang, misalkan string panjang dari 1 dan 0 pada sinyal energi L atau string panjang 0 pada sinyal energi CI. Bipolar AMI atau biner multitingkat. Untuk menggunakan lebih dari 2 level tegangan, nilai bit 0 diwakili dengan tidak ada sinyal, nilai bit 1 ditunjukkan dengan pulsa positif atau negatif, atau bergantian polaritasnya. Sinkronisasi tetap terjaga untuk deretan bit 1. Berikutnya, tidak mengandung komponen DC. Bandwidth lebih sempit dan deteksi error lebih baik. Pseudo-ternary atau biner multitingkat. Bit 1 diwakili dengan ketiadaan sinyal, bit 0 ditunjukkan dengan pulsa tegangan positif negatif yang bergantian. Beberapa kelemahan biner multitingkat. Masalah pada deretan 0, bipolar MI, MIY, dan 1 pseudo-ternary yang panjang. Tidak sufficient energy, karena menggunakan 3 level tegangan untuk mewakili 2 bit data. Memerlukan daya sinyal lebih besar untuk mendapatkan tingkat error yang sama dengan NZL. Manchester encoding atau biphase memiliki transisi di bagian tengah setiap periode bit. Mempunyai transisi di antara bit. Transisi berfungsi sebagai data sekaligus clock. Perubahan dari rendah ke tinggi mewakili bit 1 dan perubahan dari tinggi ke rendah menunjukkan bit 0. Digunakan pada standar IEEE 802.3 atau Ethernet untuk kabel koaksial atau coaxial baseband dan twist pair atau UTP. Differential Manchester biphase. Transisi di awal periode bit menunjukkan bit 0. Tak ada transisi pada awal periode bit mewakili bit 1. Digunakan untuk LAN token ring IEEE 802,5 menggunakan silk twist pair. Kelebihan dan kelemahan biphase. Kelemahan memerlukan 1 atau 2 transisi pada tiap satu periode bit. Pesat mengodulisasi maks 2 kali dari NRZ. Memerlukan bandwidth lebih lebar. Kelebihan self-clocking atau karena adanya sinkronisasi pada setiap transisi tengah bitnya. Tak mengandung komponen DC, memiliki deteksi error lebih baik. Inilah gambar dari modulation rate. Modulation rate dan teknik scrambling. Teknik scrambling digunakan untuk menggantikan deretan bit yang akan menghasilkan tegangan konstan. Deret tambahan ini harus dapat menghasilkan transisi yang cukup untuk mempertahankan sinkronisasi. Dikenali penerima dan dapat dikembalikan ke bentuk asli. Memiliki ukuran lebih besar, ukuran atau panjang yang sama dengan data asli. 3. Tujuan desain. Tidak memiliki komponen DC, tidak ada deretan level tegangan 0 yang panjang, tidak ada pengurangan dalam kecepatan data, dan kemampuan deteksi kesalahan. Yaitu pertama, bipolar with 80 substitution atau BXZS berdasarkan pada bipolar EMI. Kedua, umum digunakan di Amerika, bagian utara terutama. Memiliki aturan yaitu pertama, jika terdapat oktet dengan semua 0 dan pulsa dengan tegangan terakhir sebelum oktet adalah positif, maka 8 0 tersebut digantikan dengan 0 0 0 plus min 0 min plus. Kedua, jika terdapat oktet dengan semua 0 dan pulsa tegangan terakhir sebelum oktet adalah negatif, maka 8 0 tersebut digantikan dengan 0 0 0 min plus 0 plus min. High Density Bipolar 30 atau HDB3 umum digunakan di Eropa dan Jepang. Memiliki aturan yaitu B. Valid bipolar signal. V sama dengan bipolar violation.
berikut adalah gambar bipolar EMA, BXGS, and HDB3. Data digital sinyal analog digunakan terutama untuk pengiriman data digital menggunakan sinyal-sinyal analog melalui jaringan telepon umum. Memiliki rentang frekuensi berkisar dari 300 Hz sampai dengan 3400 Hz. Membutuhkan adanya modem atau modulator demodulator. Membutuhkan teknik pengkodean, yaitu amplitude shift keying atau ISK, frekuensi shift keying VSK, phase shift keying atau PK. Berikut adalah teknik modulasi, yaitu gambar-gambarnya itu BXK, BVSK, BPSK. Amplitude shift keying atau ISK. Pada ISK, bit 0 dan 1 diwakili oleh dua amplitude yang berbeda dari frekuensi pembawa. Biasanya, salah satu amplitude bernilai 0. ISK rentan terhadap perubahan gain yang terjadi tiba-tiba. Umumnya digunakan hanya sampai 1200 bps. Teknik ISK digunakan untuk mentransmisikan data digital sepanjang serat optik. Frekuensi shift keying. Yang paling umum adalah binary VSK atau BVSK. Dua nilai biner diwakili oleh dua frekuensi berbeda, yaitu yang carrier. BVSK umum digunakan pada jalur kelas suara hingga 1200 bps. BVSK juga umum dipakai untuk transmisi radio frekuensi tinggi di antara 3 sampai 30 MHz dan LAN dengan kabel koaksial. Kuadratur PSK. Tiap elemen sinyal mewakili lebih dari 1 bit. Terdapat pergeseran fase setengah 1/2 90 derajat. Tiap elemen mewakili 2 bit. Aliran data dibagi dua, dimodulisasi dengan sinyal pembawa, lalu dilakukan pergeseran fase. Pengembangan dari teknik ini dapat menggunakan banyak sudut fase dan lebih dari satu amplitude atau PSK multilevel. Contoh modem 9600 bps menggunakan 16 elemen sinyal yang berbeda dengan 12 sudut fase, yang 4 diantaranya memiliki 2 amplitude berbeda. Berikut gambaran dari blok pembangkit EPSP. Quadrature Amplitude Modulation QAM digunakan pada Asymmetric Digital Subscriber Line atau EDSL dan beberapa komunikasi wireless. Merupakan kombinasi dari ESK dan PSK. Pengembangan logis dari QPSK mengirim dua sinyal berbeda secara simultan pada frekuensi pembawa yang sama, yaitu menggunakan dua salinan frekuensi pembawa, salah satu digeser 90 derajat. Tiap frekuensi dimodulasi AISK, dua sinyal independen melalui media yang sama. Data analog sinyal digital. Digitasi adalah proses perubahan data analog menjadi data digital yang kemudian ditransmisikan menggunakan NIRGL, ditransmisikan menggunakan kode selain NIRGL, dikonversi ke sinyal analog. Perangkat yang digunakan untuk merubah analog ke digital dan selanjutnya memperoleh kembali data analog asli dari sinyal digital disebut codec atau coder-decoder. Pulse Code Modulation atau PCM, Delta Modulation. Pulse Code Modulation atau PCM memiliki teori sampling, yaitu if a signal is sampled at regular interval at a rate higher
then twice the highest signal frequency. The sample contain all information in original signal. Misal, 4000 Hz voice data memerlukan 800 cuplikan per detik. Sampel-sampel analog tersebut disebut sample pulse amplitude modulation atau PEM. Masing-masing sampel analog harus ditandai dengan suatu kode biner. Berikut contoh gambar dari PCM. Ini adalah gambar dari blok diagram PTX dari PN sampler dan menuju ke quantizer dan encoder. Delta modulation memiliki input analog diaproksimasi dengan fungsi anak tangga, yaitu dapat bergerak naik turun sebesar satu level pada tiap interval pencuplikan. Memiliki sifat linear, yaitu fungsi hanya bergerak naik atau turun satu level pada tiap interval, maka dapat dianggap sebagai satu bit tunggal. 1 untuk gerak naik dan 0 untuk gerak turun. Contoh modulasi delta. Contoh gambar dari operasi modulasi delta. Kinerja PCM or DM. DM memiliki implementasi yang lebih sederhana. PCM menunjukkan karakteristik SNR yang lebih baik. Isu untuk penggunaan bandwidth, misalnya untuk reproduksi suara yang baik menggunakan PCM, memerlukan 128 level atau 7 bit dan bandwidth suara 4 kHz, yang berarti 8000 kali 7 sama dengan 56 kbps. Teknik kompresi data dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan bandwidth yang besar. Masih banyak kebutuhan akan sinyal digital. Dalam praktek, PCM lebih disukai untuk menciptakan sinyal analog. Data analog, sinyal analog. Memodulasi frekuensi pembawa atau carrier dengan data analog. Mengapa diperlukan modulasi? Karena frekuensi yang lebih tinggi menghasilkan transmisi yang lebih efisien, memungkinkan operasi frekuensi diffusion multiplexing atau VDM. Tipe-tipe modulasi yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase. Berikut gambar dari teknik modulasi analog. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.